Halo teman-teman, selamat malam, selamat hari yang menyenangkan. Hai, welcome everyone. Wow, udah rame banget ya. Teman-teman yang aku lihat di sini muka-mukanya. Halo Kak Desiana yang udah pasang kamera. Halo. Hi, yes, welcome to today's event. I hope everyone is excited ya, karena event yang hari ini itu sangat amat special dengan judul Networking Business for the Tech Savvy Generation. Oke, I see everyone sudah ada di sini. Everyone is on time, great. Kita punya someone special today, Kak Destriana. Siapa sih Kak Destriana itu? Semua orang pasti udah tahu sih sebenarnya. She's very famous di HDI ya. Siapa sih yang nggak kenal Kak Destri? Cewek cantik, elegan, very stylish, very modern. Everyone will know Kak Destriana. Not only that, dia juga adalah rising star di HDI Indonesia. Jadi banyak banget prestasi yang udah Kak Destri lakukan di HDI ini. Jadi I'm very excited and I'm very honored untuk menjadi host pada acara malam hari ini dan kita semua bisa belajar banyak ya dengan Kak Destri. Nah, a little bit background story tentang Kak Destri biar teman-teman bisa lebih kenal, bisa lebih tahu Kak Destri itu siapa sih sebenarnya. Kak Destri adalah seorang Star Crown Leader di HDI Indonesia dan juga seorang shareholder PT HDI Indonesia. Not only that, sebelum Kak Destri fokus dengan HDI Indonesia, Kak Destriana juga sempat menjadi a guest lecturer di University Al-Azhar Indonesia. Oh, siap tahu ya, university yang terkenal di Indonesia. Sebelum itu, Kak Destri juga sudah professionally menjabat sebagai event coordinator di beberapa company terkenal yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah PT Fashion Indonesia dan McLaren in terms of sales and marketing. Not only that, Kak Destri juga salah satu founder untuk non-profit organization yang ada di Indonesia, yaitu HOPE, a non-profit organization yang khusus untuk wanita. Very interesting background, very long run of experience ya Kak Destri ya. So tanpa berpanjang lagi, saya panggil langsung Kak Destri. Kak Destri, halo. Hai. Hai, halo Praisya. Very pretty. Nice to see you tonight. How are Thank you. Hi, you? great. How are you? Hello everyone. Selamat Thank pagi. Thank you Unitim udah diundang sama tadi aku udah beberapa baca juga ada beberapa tim aku yang hari ini ikut karena emang sama-sama kayaknya kita. Jadi kalau di grup kita setiap hari Senin jam 7:30 kita emang ngumpul bareng gitu. Nice, Happy nice. banget kita bisa collabs ya. Ini salah satu the beauty of being in HDI family itu kita bisa collabs juga kan ya. Yes, kita bisa collab dan kita bisa belajar dari satu sama yang lain ya Kak Destri Ya. ya. Very exciting. So Kak Destri, how are you today? Gimana? Jakarta hari ini macet, panas? Macet selalu ya. Kalau panas nggak tahu karena seharian di ruangan ber-AC sih untungnya dari Ah, tempat satu ke tempat yang lainnya. very busy ya Kak Destri ya. Oke, oke. So, Produktif, produktif. Aku aku very aku nggak mau dibilang busy. Soalnya kalau sibuk, sibuk ngapain? Sibuk nonton Netflix bisa, ya kan? Tapi betul. kalau produktif tuh aku berarti menciptakan sesuatu gitu. Very good. Yes, nggak boleh cuma busy tapi harus produktif ya. Very Betul. goal-minded. Very interesting. Oke, Kak Destri. Kan hari ini kita bisa sharing-sharing dikit ya apa yang Kak Destri sudah jalanin di HDI selama ini gimana aja. Nah, let's start dengan awalnya deh Kak Destri sebelum kita sharing lebih jauh tentang HDI. Dulu kan Kak Destri kan nggak pernah menjalankan HD kan ya Kak Destri. Belum. Mungkin pernah dengar. Nah, before Kak Destri pernah jalanin HDI di tahun 2020, what do you think sih sebenarnya Kak Destri dengan bisnis MLM itu di Indonesia? Eh, eh, aku belum nyapa. Tadi aku baru baca ini apa namanya? Boleh. Nyapa chat banyak banget. Ini yang dari luar Jakarta. Bener sih kata Presya tadi. S- eh, Emang menarik sekarang dengan adanya teknologi kita bisa ketemu sama semua orang di waktu yang cepat. Ini sekarang ada 103 orang di seluruh Indonesia. Halo semuanya, terima kasih. Tuh ada yang beda waktu lagi kan di sini. Hmm.
Terus kalau aku ditanyain waktu itu pertama kali tentang MLM itu sendiri nggak ada yang nyangkut sih jujur aja. Jadi kalau misalnya orang kan dulu kayak takut nggak sih ngerjain MLM gitu? Kok mau sih ngerjain MLM? Aku nggak ada nyangkut-nyangkutnya MLM itu apa tuh kayak oh ya it's a multi level marketing aja gitu. Karena memang aku ngajarnya banyak bekerjanya itu di komunikasi. Jadi multi level marketing itu menurut aku hanya cara atau tools dari sebuah perusahaan untuk gimana mereka memasarkan produknya. I see. Gitu. So that's very interesting ya Kak Destri ya. Berarti Kak Destri, soalnya kan sekarang kita banyak ya denger cerita kayak, oh iya nih Kak, saya nggak bisa sharing soalnya banyak banget yang negatif gitu Iya, kan. Mereka iya, nggak iya. suka dengan MLM or Hmm. whatever. But very interestingly, ternyata Kak Destri aja yang very aware dengan dunia marketing, Hmm. dunia branding, tapi nggak ada connotation negatif sama sekali dengan MLM. Menurut aku ya, justru karena aku ngerti nggak sih? Hmm, oke, Ya kan? Kalau true. banyak orang yang kayak mereka punya stigma-stigma sendiri, mungkin itu karena katanya. Dan aku pun ngejalanin Presya. Maksudnya yang tadi kamu omongin itu bener. Pas aku along the way ini aku udah ikut HDI, pas aku nawarin orang, mereka yang kayak, bukannya itu MLM tuh yang nipu-nipu gitu ya? Yang maksa-maksa gitu ya? Aku nanya balik lagi ke mereka, tapi udah pernah ikut MLM sebelumnya? Belum. Katanya. Nah, jadi menurut aku negativity itu memang mungkin ada beberapa persepsi di orang-orang luaran sana karena belum kenal. Tapi menurut aku balik lagi, sekarang dengan adanya teknologi semua orang tuh bisa sama sekali nyari tentang ya apapun itu secepat secepat itu kan. Aku mau nyari tentang Budi Suryanto, cari aja Budi Suryanto, zrrt, keluar semua tuh TikToknya. Dia pernah ngomong apa aja, ada di mana aja, bener nggak? Betul, Sekarang orang betul. udah nggak bisa bohong lagi gitu loh istilahnya. So it's not that hard untuk cross check hoax ya Iya, sebenarnya iya, ya. dan Jangan percaya aja kata orang ya. iya Betul. boleh cari sendiri gitu. Terus di tahun 2020 ini, boleh nggak aku tanya yang ada di sini? Waktu pas ditawarin HDI ini kan berarti sekarang ada 113 yang ikut. Waktu teman-teman di sini berarti kan rata-rata udah pada member dong ya, bener nggak? Betul. Harusnya Yang ya. udah, iya, yang udah member, pertama kali diajak HDI, yang dilakukan tuh apa? Maksudnya kayak langsung percaya kah? Langsung menjalankan kah? Atau apa? Boleh nggak bantu aku tulis? Nyari tahu Nyari. dulu. Bingung, Uh. menjauh, nggak percaya. Hmm. Oke. Oke, awalnya masih ragu. Jadi ini langsung coba Nah, produk, langsung jualan. Wah, ini luar biasa wih. sekali. Daisy Ristina ditandain itu berarti ya. Oke, luar biasa. Oke, nggak percaya awalnya. Nah, beberapa nih udah dijawab dan ternyata Presya dan teman-teman yang ada di sini sama. Aku pun adalah orang yang nggak percaya waktu pas diajakin si HDI ini. Maksudnya kayak produknya tuh apa. Sampai di tahun 2020 itu dengan segala kecepatan yang ada di dunia ini ya kan, per detik kan kita udah bisa dapat informasi. Yang aku cari pertama kali di Google itu adalah HDI, MLM, penipu. Oh, very close. Kayak cuma keyword yang very Iya, important aja ya memang. mm-mm. Betul, Dan betul. waktu kemarin belum ada chat GPT ya. Ya. Jadi aku nyarinya Google. Kalau Mm-mm. chat GPT kan kadang-kadang suka langsung ngasih ringkasan gitu kan. Aku cari sampai Google, aku kalau nggak salah sampai aku lupa deh, page 14 kan biasanya satu page tuh ada beberapa apa? Ada beberapa website, ada beberapa omongan, ada beberapa sources lah ya. Ya, Aku lupa deh, sampai halaman 14 atau sampai halaman 24 itu aku bacain semua. wow. Aku cari keyword itu kan, Hmm. aku bacain semua. Aku terus sampai habis. Ternyata nggak ada yang menyatakan bahwa HDI MLM penipu. Jadi Hmm. aku kayak, oh oke, kalau gitu at least di eh, World Wide Web ini HDI itu aman.
So it's very simple ya sebenarnya, tapi nggak semua orang lakukan sih sebenarnya. Even kayak aku dengerin, oh ya juga ya, sebenarnya keywordnya itu nggak usah terlalu kompleks. Penipu, Iya, company name, any news or not gitu kan? iya. Apakah ada Heeh, masalah apa enggak? Kalau nggak ada, berarti bersih gitu. Karena betul. there's no hiding dalam internet sih memang sekarang. Betul, mau di hide juga. Sekarang aku tahu nih, misalnya aku lagi mau menipu gitu di internet, itu satu satu kolom bayarnya tuh 40 juta. Hmm. Satu satu me satu apa sih namanya? Satu website gitu. Kalau aku mau ngilangin dari Google itu tuh bayar 40 juta. 10 Dan juta. sekarang aku udah ngerti banget kayaknya HDI nggak mungkin dia melakukan hal kayak gitu. Iya. Jadi iya, Betul, betul, betul. Nah, oke, berarti kan Kak Destri waktu pertama kali ditawarin dengan HDI, very straightforward, langsung cari Google penipu or not. iya, Oke, iya, iya. that's a trick ya, yang everyone bisa belajar juga ya. Terus Iya. setelah itu, apa yang Kak Destri lakukan? Kok tiba-tiba akhirnya bisa, oh boleh nih aku coba jalaninnya? Eh, Sesimpel banget waktu pas dapet produknya, ngerti si Clover Honey itu apa, aku cobain dan balik lagi, aku itu orangnya yang nggak mau menawarkan sesuatu yang aku pun sendiri nggak coba, aku pun sendiri nggak merasakan gitu. Simpel banget, 2 minggu setelah aku coba si Clover Honey, baru aku ngerasain, oh iya ya, jadi dari kecil tuh aku emang selalu dikasih suplemen sama ibuku. Jadi suplemen, vitamin, buah, apapun itulah kayak eh, yang menyehatkan tubuh tuh bukan sesuatu yang baru gitu buat aku. Tapi minum madu iya, karena dulu kan madu, maksudnya sebelum aku ketemu HDI, yang madu yang aku tahu tuh yang si madu warna coklat itu kan. Hmm. Aku kurang suka rasanya, kayak kental banget gitu. Terus ada kayak, ya pokoknya aku nggak suka lah gitu. Ya, ini balik lagi, ini preference. Terus pas udah ketemu si madu HDI ini, si madu kuning ini, kok badan aku tuh jadi lebih seger. Terus pas lagi puasa itu waktu itu tahun 2020, kok aku jadi nggak lemot ya. Terus Hmm. energinya kok jam 4 sore masih ada, aku jadi masih bisa olahraga di rumah. Apa nih? Sedangkan suplemen-suplemen yang ibuku kasih itu eh, nggak aku minum sengaja, karena waktu itu kan kalau kita kan kadang-kadang suka nggak sih dapat dapat apa namanya, poster HDI gitu kayak kegunaannya ini, balik lagi aku tuh orangnya yang tadi cari kebalikannya. Oke, Hmm. sekarang kalau emang si Cloverhan ini sehebat itu, beneran nggak nih sehebat itu, jadi suplemen yang ada di rumah nggak aku makan, cuman makan si Cloverhan ini supaya aku tahu bener nggak khasiatnya gitu kan istilahnya. Jadi Kak Destri pertama kali ditawarin, satu, you nge-search dulu apakah mereka ada illegal things, fraud, Uh-uh. penipuan, dan yang kedua melakukan mencoba meminum sendiri. Iya, Mencoba minum sendiri bener, selama 2 minggu ya. Nah, betul. setelah itu berarti Kak Destri baru nih mau menawarkan ke orang lain atau masih belum nih? Mau 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 tawarin ke menawarkan orang ke lain. orang lain. Mungkin kalau misalnya ada yang lihat ini, bener nggak aku nunjuknya di sini? Ya. Instagram aku, nanti ada yang gini bilang, aduh ya Desri sih enak banget kalau misalnya nge ngepost sesuatu, orang pasti belanja karena followersnya banyak gitu. Nah, itu hal yang tidak bisa aku kontrol dari teman-teman semua gitu ya, sama yang ngeliat aku, tapi yang harus teman-teman tahu adalah sebelum aku masukin ke sosial media, aku masukin dulu ke grup keluarga. Berarti Kak Destri pertama kali menawarkan di Hmm? grup Grup keluarga. keluarga. Oke, di Kenapa? WhatsApp berarti ya. Iya, WhatsApp. Alright, Balik alright. lagi. Sekarang kalau misalnya tadi kan kesannya, oh Teh Sevi itu adalah yang anak Gen Z atau millennials masih bisa. Menurut aku enggak. Nenek aku aja yang udah umur 88 tahun pakai WhatsApp. Belum tentu nenek aku punya Instagram. I Om see. aku umurnya udah 60 sekian, bener nggak? Di Betul. grup keluarga itu ada sepupu aku yang umurnya masih umur 19 tahun juga. Nah, aku ngomong lah di grup keluarga, halo, adek sekarang, karena aku panggilannya adek ya di rumah, di keluarga gitu. Adek sekarang jualan Clover Honey ya, gitu. Dah, pede dong aku, karena aku udah ngerasain sendiri, jadi aku bisa bilang,
yuk, karena aku pas puasa pakai Clover Honey ini, suplemen yang lain yang tadinya ada 3 biji yang aku makan, jadi nggak kemakan. Berarti kan udah hemat berapa tuh, ya Yap, kan? ya, Gara-gara si Clover Honey ini. betul. Nah, kenapa aku pun juga datangnya sama orang yang terdekat? Karena dengan aku ngomong sama orang yang terdekat, misal mereka punya cerita bagus atau buruk atau feedback baik atau buruk, mereka bisa ngomong langsung ke aku. Hmm. Nggak cocok misalnya kayak gitu. Oh, Hmm. ya udah deh aku mau beli besok mau order lagi atau apapun. Menurut aku keluarga itu adalah kan ring terdekat kita. Ya, Terus betul. yang aku paling paling kaget adalah ternyata ada sepupu aku yang udah anak sekian gitu, dia bilang lah ini mah kalau berhani udah pakai tahun dari 2005, kalau 2010, berapa ya? Pokoknya 2010. waktu 2000, aku lupa deh. Pokoknya pas tahun 2020 aku ikut aja, itu anaknya udah SMA, SMP, udah 15 tahun yang lalu dia bilang pokoknya. Oke. Berarti udah lama ya Iya, taunya ya. berarti aku kayak, oh berarti dari 15 tahun yang lalu nih logik, Ya, logik ya. ya. Berarti dari 15 tahun yang lalu perusahaannya ada. Terus tadi Presya menjelaskan aku itu kalau kerja maunya selalu di multinational company. Milih gitu. Maunya Hmm. perusahaannya yang gede, yang well established gitu. Jadi aku tuh maunya mendekatkan diri sama perusahaan yang kayak gitu juga dong. Nah, Betul. oh berarti si HDI ini jauh sebelum aku tahu punya gedung di Menteng lah, ada 100 berapa puluh eh, store learning center di seluruh Indonesia lah. Ini jauh sebelum itu. Aku cuma mikir, oh berarti dari 15 tahun yang lalu produknya, satu produk ini aku baru tahu satu produk waktu itu. Ada dari 15 tahun yang lalu. Oke. Berarti bener nih yang aku rasain, kayak memvalidasi, oh berarti yang aku rasain bener dong. Dan si sepupu aku ini juga dia bilang, ya itu dulu pas aku nyusuin, dia bilang gitu. Hmm, very interesting ya. So there's a few pointers yang kayaknya very interesting untuk everyone di highlight gitu. Yang pertama adalah tech savvy generation. Semua orang kira itu generation millennial sama Z doang dan alpha gitu. Padahal benar Kak Destri bilang teknologi sebenarnya semua orang udah pakai sih sekarang itu. Even WhatsApp, paling jelek WhatsApp, telepon even. Telepon is technology gitu. But everyone thinks bahwa teknologi itu yang something very out there gitu kan. Harus social medianya bagus. Padahal mereka lupa WhatsApp juga bisa. Nah, terus yang kedua Kak Destri berarti kan pertamanya dari WhatsApp keluarga. Nah, dan keluarganya sepupunya itu sudah minum secara waktu hamil for 10 years gitu ya. Very Mm-mm. interestingly, tapi ternyata saudara yang minum selama 10 tahun itu nggak pernah nawarin Kak Destri juga ya. Enggak, Nah, berarti kan ternyata banyak yang masih nggak tahu ya tentang HDI itu ya, Kak Destri betul ya. sistemnya. I see. And then setelah Kak Destri ke grup keluarga dan Hmm. tawarkan keluarga, setelah itu Kak Destri nggak melakukan apa? Menawarkan ke grup keluarga yang lain. Nah, Berapa? Oke, tuh biar everyone lebih clear aja ya. ya, Berapa grup sih yang Kak Destri chat setiap harinya waktu pertama-pertama itu? oke, simple. Balik lagi. Aku merasa mereka adalah orang yang bisa aku percaya dan aku yakin mereka percaya sama aku. Hmm. Ya kan? Maksudnya percaya tuh as in kalau mereka pesen ya mereka pasti bayar, ya kan? Hmm. Kalau Hmm. mereka pesen ke aku pasti kirim. Terus kalau misalnya produknya itu emang bagus, mereka akan kasih testimoni. Nah, jadi di grup yang tadi sama keluarga, kan ada lagi nih, tadi yang sepupu-sepupu aku tuh berarti ada yang seumuran lagi lah, kayak anak-anaknya lagi, tapi dari eh, gimana ya, dari sepupu-sepupunya ibuku punya anak. Kan kalau yang Oke. tadi kayak satu big Ya, family gitu ya, ya, kayak ya, satu ya. satu misalnya satu, sorry sorry. Ya, tapi teman-teman pasti paham ya maksudnya ya. Jadi kan grup keluarga kalau di WhatsApp semua orang tuh pasti ada. Terus Iya, sorry. anak-anak punya grup sendiri, Nah, betul yang anak-anaknya. cucu-cucu punya grup sendiri. Betul, ya Betul betul kan? betul. Yang Nah, di Jakarta sendiri, terus nanti apalah beda-beda. Betul sih, betul. betul. Nah, Betul. jadi nanti pas yang udah di grup beda lagi, yang sama anak-anak doang nih, yang seumuran aku ngomong lagi, guys, aku sekarang jualan
madu. Ada yang mau nggak? Nih, si Putih udah beli. Ternyata Tasyanya juga udah pakai dari berapa belas tahun yang lalu. Jadi kan orang makin percaya, oh siap ada kita udah aku udah punya testimoni-testimoni yang bisa Mm-mm. aku pakai lagi. Oke. Gitu. Kadang-kadang bukan bagus juga. Ini sih sebetulnya kayak dropping names gitu kan, tapi Ya, ya, yang ya. kita omongin ada di grup itu juga. Betul. Tapi itu jadinya FOMO sih Kak Destri. Iya Betul. kan? Betul, betul. Bener coba. Jadi kayak kita Hmm. jual, kita ngomong di grup nih, ada satu yang beli. Yang Hmm. satu nih udah beli loh, bagus loh. Terus semuanya Mm-mm. FOMO gitu kan di grup Iya, yang sama. Benar. betul. Namanya kan kompor ya. Iya, betul, betul. Jadi itu bisa salah satu trik yang bisa dipakai ya teman-teman ya. Ngomong di grup Bener. keluarga, isinya contoh cuma 20 orang tuh, nggak apa-apa. Yang beli cuma satu. Ya udah yang satu nanti dikirimin lagi di grup yang sama, yang ini udah beli loh, dia suka loh. Nah, siapa tahu yang 19 lainnya jadi beli kan gara-gara kompor Betul. itu. Oke, oke. Nah, tapi balik lagi, berapa grup keluarga sih Kak yang Kak Destri waktu itu jalani di blast tiap harinya gitu? Iya, awal-awal masih yang grup awal-awal itu balik lagi. Aku itu jadi dalam 1 bulan pertama grup keluarga, grup temen-temen, nanti temen yang geng ini, yang gengnya ada yang selalu beririsan beririsan gitu. Terus aku bilang ada lagi nggak yang mau titip gitu kan? Oh, Kenapa? Kenapa aku kayak begitu? Dulu kita dibagiin bonus sebulan sekali. Aku nggak tahu loh, Hadi hmm, itu beneran bakal transfer atau enggak. hmm, Sekarang lebih enak dengan sistem yang baru, sebulan 4 kali, udah jelas-jelas kalau emang kita menghasilkan, langsung ditransfer di setiap sebulan 4 kali. hmm. Jadi Ya, dulu kenapa aku tuh kalau ditanya masa sih nggak taruh di sosial media orang ada followersnya gitu, enggak kan aku nggak bisa tahu ya, caranya bener sistemnya si HD ini yang si poin-poinan itu bener atau enggak, I see. ya kan? Betul, Jadi betul. aku menunggu dulu. Sekarang mah udah enak, sebulan empat Ah, kali. Siapa yang iya. ini udah gajian sebulan 4 kali? Nah, Kak Destri, kan setelah satu awal-awal berarti sampai menunjukkan bahwa emang HDI ada bonusnya nih. Oke, saya di grup keluarga aja. Hmm. Nah, mungkin teman-teman saya mewakilkan pertanyaan teman-teman ya, karena aku juga pernah merasakan gitu kan. Saya ngomong di grup nih Kak Destri, ngomong aku jualan ini. Nggak ada responnya. Gimana nih Kak Destri? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu juga? Ya pernah lah pastinya. Nah, Nggak semenamen, nggak sekonyong-konyong itu kan tadi success story ya yang hmm. pertama. Tapi di along the way pada aslinya pun adalah pasti yang dicuekin. Tapi bukankah itu yang memang yang harus kita lakukan? Yaitu si branding diri kita kalau ini nih sekarang ada aku loh. Aku tuh sekarang lagi ngejalanin si HDI, produknya apa aja. Hmm. Dan menurut aku memang itu sih yang harus kita lakukan gitu. Karena kalau misalnya emang kita diem aja, terus berharap ada orang yang tahu kalau kita ngelakuin, cara mereka tahu kalau kita tuh lagi ngapain tuh gimana gitu. Betul. Berarti di drop di grup, terus Hmm. apakah ada follow up-nya personal atau hanya di grup aja? Ada dong, pasti ada banget. Dan aku tuh orangnya tipe yang kalau mereka udah tertarik, aku bisa janjian langsung nelpon. Oke. Karena menurut aku personal touch itu sangat berpengaruh. Pasti teman-teman di sini juga ngerasain kan kalau misalnya ada yang kayak ngomong nih di banyak orang gitu di sesi kayak begini, tapi Hmm, pas ketemu sama orangnya langsung terus bisa ngobrol, bisa tanya jawab gitu, pasti kan ada kayak oh iya energi apa kayak kita tuh transfer knowledge, transfer energi hmm, gitu kan. Menurut aku itu lebih lebih rate closingnya lebih tinggi sih I dibanding aku see. hanya ngomong di grup aja gitu. Oke, jadi lebih personal touch ya. Nah, Iya. setelah itu kan Kak Destri berarti udah mulai nih setelah percaya dengan HDI, keluarga udah oke, kan setelah itu kan grup pasti lama-lama habis ya Kak Destri ya. Mm-mm. Berarti kan kita harus pindah untuk pergi ke social media yang lain Kak Destri. Apakah Kak Destri ngepost nggak sih waktu itu di Instagram atau di mana? Ngepost sih. Jadi kalau waktu itu keadaannya adalah
setelah di setelah yang teman-teman deket itu aku eh, PDKT dan aku pastikan mereka untuk jadi member. Aha. Terus aku ditransfer beneran per bulan waktu itu sama HDI dan barangnya pun nyampe ya, nggak pernah ada yang nggak nyampe. Kalaupun ada yang nggak nyampe itu kan pasti kita kayak bisa nge-track Hmm. gosennya lah, apanya lah segala macem gitu kan. Maksudnya hal-hal yang aku tetap jaga ke integrity aku sebagai Destriana nih di perusahaan HDI itu tetap aku jaga. Jadi setelah aku yakin baru aku keluarin justru statement di sosial media bahwa ini loh yang aku sedang lakukan. Oh, ternyata produknya nggak cuman Clover Honey loh. Oh, ternyata produk Clover Honey itu mulai dari orang yang suka olahraga, suka karena energinya nge-boost. Terus orang yang suka, aku punya banget temen yang dia bilang, Des, bener ya kata kamu kalau misalnya eh, minum Clover Honey, kulit itu tuh jadi jauh lebih moist. Ada yang pernah ngerasain nggak? Kulit Yes. itu tuh ya kan, Ya. kulit itu tuh jadi moist banget dan aku ngerasa banget soalnya pas awal-awal tuh kulit aku nggak sekenyal ini, nggak seenyoy ini gitu. Pas HDI, oh iya ini pasti gara-gara si Clover Honey itu. Terus abis itu orang yang ternyata lagi ya 5 tahun yang lalu masih banyak lah temen aku yang hamil dan menyusui gitu. Mereka bilang ini tuh ASI booster banget. Nah ternyata dari social media itu ya itu tuh kayak billboardnya aku lah. Si Oke. aku naruh di social media itu billboardnya. Kalau misalnya di ilmu komunikasi itu kan ada kayak advertising, ada marketing, ada PR gitu kan, ada sales. Nah, si Instagram aku itu adalah billboard yang aku naruh nih orang biar biar inget terus. Tapi apakah kalau dari situ langsung convert ke sales, tidak sebanyak rate-nya dengan aku personal japri lewat WhatsApp dan telepon. Kenapa? Karena bayangin, sekarang teman-teman di sini juga pasti suka dong, apa sih namanya doom scrolling ya, di TikTok, di Instagram kayak lihat 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 lihat. Tapi kalau lihat terus lama-lama kayak kayaknya udah mulai butuh deh. Kayak udah Iya, mulai harus deh gitu kalau ngeliat betul. terus. Bener nggak? Apa Pelan-pelan kayak keracun gitu kan, iya kan? unconsciously, betul sih. Bener nggak teman-teman Betul, di sini? betul. Kalau ngeliat-liat terus, terus-terusan terus kayak aku merasa butuh deh gitu. Atau aku doang. Nggak, pasti pasti banyak sih yang merasakan. Saya juga pernah kok tiba-tiba jadi beli hair dryer angin nggak jelas gitu kan. Nah, Padahal sebenarnya kenapa? Karena yang lihat aja di TikTok terus, terus, terus. iya Gitu. kan? Karena terus-terusan kan. Nah, jadi harus diingat ya penggunaan sosial medianya dengan adanya teknologi yang sangat sudah teramat canggih itu tuh buat buat apa gitu loh digunakannya. Terus tadi ada videonya dari eh, Bapak Budi Suryanto yang dibikinin kayak Pak sama Pak Sugi ya itu ya yang ngedit-ngedit ada tuh weweng gitu. Bilang kalau misalnya yang dari tadinya kita tuh males-malesan, nggak mau ngasih tunjuk muka, sekarang kok Budi lagi ada di Changi aja bikin konten. Dan saya cuek bikinnya itu, maksudnya orang lalu lalang, orang, mohon maaf, orang sudah tidak peduli sama kamu mau bikinnya di mana. Tapi yang mereka peduliin itu kontennya apa. Bener nggak, kok Budi? Emang ada orang yang sampai kayak, ngapain kamu di sini? Kayaknya nggak ada deh. Iya, betul betul. It's already very common sih, betul. Ya kan? Dan orang yang joget-joget TikTok yang kayak gitu apalah statue-statue. Terus sekarang apa? Aku suka nonton sound horeg gitu kan udah orang nyanyinya di mana-mana. It's okay. Hmm. Dan nggak mesti yang kayak wah harus susah banget dulu. Nggak natural aja gitu. Apa yang teman-teman di sini sukain, apa yang Bapak Ibu di sini sukain dari produknya, atau mungkin dari sistemnya juga, atau mungkin kayak hari ini, oh ternyata seru ya kalau misalnya di HDI bisa dapet kelas kayak begini, bisa dapet sesi motivasional kayak gini yang ternyata mungkin memang kita butuhkan gitu loh.
I see. But very interesting tadi Kak Destri bilang gitu kan, kalau aku bisa summarize tadi sebenarnya itu make sense ya triknya Kak Destri in a way that kalau kita menemukan bisnis baru, pasti kan kita mau yakin dulu ya diri sendiri untuk bisnis ini bagus dan proven. Mm-mm. Dan your thinking di mana Instagram sama dengan billboard itu memang benar. Kita harus jaga integritas kita supaya mau ngelakuin bisnis apapun orang masih percaya. Iya, betul. Nah, interestingly dengan Kak Destri melakukan ini, tapi untuk nge-proof bahwa bisnis ini itu benar apa enggak, bukannya Kak Destri diem doang kan, bukannya Kak Destri kayak, oh ya udahlah tunggu aja temanku siapa yang akhirnya ke transfer apa enggak. No, but Kak Destri melakukannya sendiri, tapi dengan environment yang bisa dikontrol. Yang sebenarnya nggak terlalu banyak orang pikirin sih, yaitu WA grup keluarga. Mm-mm. Kan damage controlnya lebih gampang ya sebenarnya ya dibandingkan di Betul. Instagram. Nah, tapi dengan melakukan proving bahwa HDI itu bagus apa enggak di WA Group, Kak Destri udah punya dua hal kalau aku bilang. Satu, testimoni bahwa orang lain juga percaya produk ini bagus, jadi Betul. kompor. Yang Mm-mm. kedua adalah um, kesiapan Kak Destri untuk bisa menjelaskan produk. Betul. Nah, itu kan yang sebenarnya nggak biasa orang latih ya atau sadar. Tapi kalau dengan oh di WA dulu, terus temen keluarganya yang tanya-tanya, udah tahu nih kira-kira mereka akan nanyanya kayak gimana. Iya. Baru di kita bilangnya nge-scale ya, di Iya, benar. dibesarkan, di amplify lagi di Instagram Betul. untuk branding dan branding teman-teman bahwa oh ya sekarang aku jualnya HDI. Very very good interest, very interesting sih ini tapi. Oke, okay. Terus tapi kalau misalnya kayak gitu Kak Destri, kan you ngepost di Instagram sering, everybody knows. And then apa yang Kak Destri lakukan selain itu? Masih diteleponin satu-satu nggak sih Kak Destri yang nanya-nanya? Masih, masih. Aku masih, ya kalau sekarang balik lagi dengan segala kekuatan teknologi ini banyak banget. Tadi kalau Presya belum pernah denger yang namanya Pelai Hari, itu adalah salah satu yang event tahun lalu selama gimana ya? Selama ini kalau nggak salah udah lama tuh nggak ada HDI Grow Hmm, di Banjarbaru ya. oke. Okay. Ini tuh kota yang bisa membuat sampai HDI Grow tuh ada di kota tersebut itu tuh gara-gara Pelai Hari juga. Jadi Pelai Hari itu 2 jam dari Banjarmasin, Banjarbaru. Oke. Okay. Yang aku pun juga dulunya nggak tahu sama sekali petanya tuh ada di mana gitu. Sampai akhirnya aku ke sana dan itu sekarang salah satu market yang lagi growing yang di ada nih apa namanya masternya namanya Wina Master yang Star Diamondnya di sana namanya Wina itu setiap bulan ada aja nanti menelurkan eksekutif diamond diamond baru sampai aku kayak Win ini yang mana ya gitu Ah, oke. karena Okay. banyak banget dan yang aku lakukan sama yang tadi tim kita lakukan itu adalah kita selalu punya yang namanya ground growth mindset. Growth mindset. Oke. Ikut Okay. hari ini misalnya, oke, setiap Senin kita adain grup meeting. Grup meetingnya untuk apa? Kenapa sih harus ikut yang namanya training dasar, ya kan? Kenapa sekarang harus punya skill ngejelasin tentang perusahaannya kita itu tuh seperti apa? Kenapa harus mau ngerti kalau misalnya cara menggunakan sosial media itu seperti apa? Oh, ternyata di WhatsApp itu sekarang udah bisa loh ada yang namanya ini apa namanya? Voting. Ya Voting. kan? Ya. Itu tuh simpel banget loh, tapi untuk menentukan kayak teman-teman kita mendingan meetingnya hari Senin jam 7 atau 7.30 ya. Kalau zaman dulu kan kita ngabsen kan. Iya. 7, jam 7 ada orang 1, 2, 3, 4, 5 gitu, bener Ya, nggak? di Terus scroll. iya scroll nanti tulis lagi, Iya. edit gitu kan. 7.30 siapa yang mau 1, 2, 3, 4 segala macam. Tapi sekarang kalau kita mau masih pakai cara gitu ya boleh. Hmm. Tapi bukan sekarang even di fitur WhatsApp aja tuh ada caranya untuk vote.
Hmm, Dan itu kan gampang banget kan untuk kita menggunakan. Terus udah kayak gitu sekarang ada yang namanya Instagram. Instagram bisa langsung ngeditnya. Nggak usah lah misalnya, ah aku nggak bisa ngedit yang kayak Pak tadi Pak Sugi itu. Ada stiker-stikernya, ada kata-kata apa, ada captionnya, ada suaranya kok Budi jadi berubah-berubah. Nggak usah kayak gitu dulu. hmm. Semua konten kreator juga mulainya dari rumah, dari handphonenya juga. Nah itu kan namanya kita beradaptasi. Kita namanya belajar. Belajar mau itu tentang produknya sama tentang trennya. Dan ini tuh dunia cepet banget loh. Hmm. Cepet banget. Kalau kita nggak buru-buru gitu, ya kita yang ketinggalan. Terus sekarang semua orang pengen jadi apa? Affiliates. Bener nggak? Betul, betul. Semua Lagi orang pengen tren. lagi tren. Orang pengen eh, jadi orang pengen mempromosikan satu apa gitu kan. Terus Hmm. abis itu mempromosikan mempromosikan satu hal, terus abis itu dapat apa sih? Dapat poin-poin gitu-gitu. Ya, Bener nggak? ya betul, Loh, betul. bukannya itu yang HDI udah lakukan 30 tahun yang lalu. Nah, aku bingung makanya orang kalau misalnya ditawarin MLM kok kayaknya alergi banget, tapi kalau ikut affiliates yang baru berapa tahun dibikin dari startup juga mereka nafsu. Aku bingung loh. Bener, Hmm. coba ada yang bisa jawab nggak? Bener sih, tapi Kak Baik. Destri bilangnya kayak Iya, kan kita sekarang HDI udah ada sistem affiliate kan ya. Nah, apa betul. sih sebenarnya menurut Kak Destri bedanya sama yang lagi trending Tokped affiliate, TikToker affiliate, sama HDI affiliate? Bedanya mereka belum ngerti aja sih. Ah, ya. Aku Betul. karena simpel banget ya dan mungkin karena nah, gengsi mengerjakan MLM tapi nggak tahu kan yang digengsiin apa. Aku bingung juga loh. Tapi ya mungkin itu tadi balik dari yang pertanyaan benar, persepsi yang salah tadi pertanyaan Presya nomor satu. Mm-mm. Kenapa orang itu tuh bisa punya negative thoughts duluan pas sudah ngedengerin MLM, Mm. ya kan? Ya, Ternyata karena itu ada persepsi orang yang dulu-dulu-dulu gitu. Dan menurut aku sekarang dengan keterbukaannya teknologi, udah gampang banget mau cari MLM yang bener atau enggak. Zaman dulu, kenapa orang banyak trauma sama MLM? Ternyata dia bukan ikutnya MLM, tapi dia ikutnya money game. Yang atas-atasnya itu pasti dapat, bawahnya enggak ada sama sekali. ya, betul betul. Sekarang di HDI, aku boleh sombong nggak sih? Boleh kan? Boleh, Aku boleh. lumayan baru masuk HDI, tapi pas waktu itu ya sampai sekarang masih ada kok achievement-achievement yang bisa aku dapatkan. Jadi di sini bukan berarti siapa yang paling tua masuknya, terus habis itu siapa yang paling lama, siapa yang senior, enggak. Ternyata di tim-tim aku tuh juga banyak banget yang bisa melejit gitu. Ya, Dan betul. itu tidak berpengaruh sama kapan mereka ikut. Yes, karena tergantung siapa yang mengerjakan ya. Tapi dari Kak Destri tadi sharing sedikit, itu actually very interesting ya, karena ada a few pointers yang kita bisa belajar ya teman-teman ya. Dimana kalau misalnya Kak Destri tadi menjelaskan tentang technology and as simple as WhatsApp ada sistem voting dan itu membantu sekali dalam ngurusin mau meeting jam berapa itu kelihatannya kayak kayak orang lihatnya oh ada voting but actually no what I want to point out is Kak Destri is very agile dan adaptive di mana a simple kita bilangnya function ya di mana voting itu bisa diutilize untuk Kak Destri melakukan sesuatu lebih efisien dan lebih efektif dan itu yang menunjukkan bahwa honestly itu yang menunjukkan Kak Destri ada growth mindset. Nah, how important sih untuk melakukan growth mindset dalam networking yang very digital age ini sekarang sih Kak Destri? Oke. Terus menurut aku apa namanya tadi si program yang si affiliates itu orang tuh mereka ini ada yang jawab nih karena menurut mereka enak cuma posting-posting dapat uang dan katanya HDI mahal. Di HDI juga kan posting-posting dapat uang kita. Tapi Bener ya gak sih?
Bener, tapi Ya ya kan? satu yang saya harus point out ya, dari Hmm. ceritanya Kak Destri posting dan masih ada high touch. I Iya, think people benar. forget about that. Benar-benar. Terus udah kayak gitu, menurut aku HDI itu nggak mahal, menurut aku ya, karena sesuai sama produknya. Hmm, Bener nggak? Kayak betul, kita ada mobil yang kelasnya tuh ya ada di mana gitu loh, betul. ya kan? Isinya produk HDI itu apa gitu. Jadi sebetulnya yang kita beli itu tuh juga ya memang kualitasnya gitu. Terus Yes. udah kayak gitu balik lagi, aku tuh selalu apa ya? Selalu lucu sama yang affiliates itu karena coba ingat sekali lagi, kalau yang affiliates hari ini dia bisa beli di kamu. Hmm. Bentar, sorry, kedengeran gak sih anjing aku lagi ngambek? Kedengeran. Enggak, anjingnya nggak Oh kedengeran enggak, bukan sih? oke aman. Terus setiap kali kita belanja, kalau affiliates ya, kan mereka nggak jadi member kita, bener? Hmm, Terus hmm, besok nih, misalnya aku deh, misalnya aku ngejual nih affiliates ya, yang ada di eh, Tok-Tok, yang ada di toko oren atau yang ada di toko ijo, bener ya? Aku yang jual nih pertama nih misalnya, hmm, apapun barangnya, misalnya ini deh, mouse gitu. hmm, Tapi minggu depan Raffi Ahmad ngepost dengan link yang sama atau nggak usah yang aku kenal, Keanu, tahu hmm. nggak sih Keanu? Tahu, Keanu Dia Reeves. yang dia yang ngepost, ya Ya, kalah lah aku, ya. ya nggak? Karena nggak ada kepercayaannya, nggak ada membangunnya. Terus abis itu aku nggak ngasih tahu, oh ini tuh bisa jangka panjang loh, oh ini tuh bisa eh, kamu bisa dapet apa namanya eh cash award loh, nggak ada kan nih yang kayak begitu-begitu. Kalau misalnya kita mau pembandingan si affiliates ini sama HDI, ya menurut aku jauh lebih enakan HDI. Kenapa? Karena member aku bakalan loyal sama aku. Yes, Mereka betul. tuh bakalan terus-terusannya ya belanja sama aku, orang membernya di aku kok. Betul, betul. Karena kita masih ada sistem member di mana yang kenal sama kita, ya most likely or not bakal lebih percaya sama kita dan akan lebih beli di kita. Which I think itu adalah yang very different dengan apa yang orang-orang biasa lakukan kan. Dimana kalau misalnya luaran, mereka menganggap bahwa affiliate itu asal posting dan selesai. Tapi dari ceritanya Kak Destri aja, I can see Kak Destri nggak berhenti di posting. Kak Destri masih memfollow up, masih meng-high touch, dan masih percaya bahwa telepon itu yang paling penting. I think that is technology supported, tapi bukan hanya posting dan dibuang aja seperti orang-orang kira gitu ya Kak Destri ya. Iya, betul. Betul, betul, Ini betul. yang di rumah udah ngantuk belum? Kalau masih semangat, angka satu. Semangat nggak? Semangat. Oke. Dengar. Ini I think Kak Destri, aku tuh trik kan angka juga satu. sering lihat-lihat Kak Destri punya Instagram gitu kan. Kak Destri very active on Instagram and I can see you like to post on what you do gitu. Kak Destri ngapain aja. Dan salah satu yang aku menarik buat aku adalah padel. Kak Destri sekarang sering ikut padel dan sering bikin acara di padel. Can you share a bit kenapa tiba-tiba bisa, oh kita coba padel deh, HDI di padel gitu. Sebetulnya terbalik. Sorry banget. Kayaknya eh, anabul aku lagi ngambek. Aku bawa ke sini bentar ya. Kalau di pangku dia nggak berisik soalnya bentar. Yuk, oke. Oke, sorry tuh. Halo gitu. Halo, Si hai. game ya. Nah, jadi sebetulnya aku itu nggak suka padel. Teman-teman aku tuh udah pada padel 1 tahun yang lalu, ya kan? Hmm. Benar ya, 1 tahun yang lalu. Kemudian, kemudian keluarlah si Bone and Join. Ya kan? Udah nih. Jadi Hmm. jadi timelinenya gini. Padel, semua temanku udah padel. Oke. Hmm. Aku udah pernah ikut padel, nggak bisa. Mohon maaf, Hmm. bodoh banget. Bola Hmm. kemana? Aku raketnya ada di mana, gitu kan? Pokoknya nggak bisa deh. Aku nggak bisa main padel sama sekali. Tapi setiap kali aku ketemu sama temen, temen aku itu semuanya main padel.
Oke. Nah, udah sampai situ ya. Abis itu mereka pada bilang, gila, gue jadi sering banget yang namanya fisioterapi. Dia bilang gitu. Fisioterapi tuh karena apa? Karena tulang sama sendinya mereka itu nggak kuat, dipaksa main padel seminggu 3 kali. Nah, Oh, langsung lah aku, kayaknya tahu nih harus ngapain gitu kan. I Akhirnya aku see. belajar, aduh beneran nih teman-teman ya, aku itu se ada Selvina nggak ya di sini? Setiap kali aku main padel, itu skor aku tuh yang paling bawah. Oh, gitu. Tapi walaupun skor aku paling bawah, aku tidak lupa membawa tester Bone and Join untuk aku bagi-bagiin. Presya, boleh nggak? Kayaknya aku sempet share ke kamu deh. Ada Boleh. apa namanya? Aku punya eh Kita share dikit ya. poster, ya, boleh Ya, nggak? sebentar. Karena orang-orang tuh kira, oh iya FOMO, FOMO. Oh enggak, aku ikut padel itu karena mau jualan Bone and Join sayang. I see, but itu very interesting. Berarti Kak Destri very aware of the trend. Ya, Teman-teman ngajakin, aduh. melihat ada opportunity, Hmm. mana bisa mengexploit opportunity itu ya, Betul, in a aku good way ya. maximize. Jadi aku Maximize, betul-betul. memaksimalkan semua yang sources yang aku punya. Oh, bisa nih. Terus, habis itu, udah nih, masuk lagi ke, masuk lagi ke mana namanya? Nih, jadi, jadi tuh, recovery cepat game tetap padat. Kalau misalnya teman-teman di sini, bapak dan ibu ada yang ngeliat orang main padel, katanya terpadel-padel gitu ya. Orang tuh beneran nggak bisa berhenti main padel, udah kayak orang sakau, tau nggak? Padahal yang aku karena ngerti olahraga, terus di HDI kan kita banyak banget kan ngejelasin tentang anatomi tubuh apa segala macam. Aku jauh banget dari dokter dan jauh banget dari expert gitu. Tapi aku tahu recovery itu tuh perlu. Mereka Ya, tuh nggak mau recovery. Jadinya yang pijet lah, fisioterapi lah, harus apa pakai infrared lah gitu. Terus aku tanya, terus kalian ada tambahan makan suplemen apa nggak? Enggak. Waduh, inilah kesempatan aku ya. untuk mengedukasi bahwa bone and joint itu adalah best of the best. Tapi beneran aku secapek itu belajar main padel karena aku ya dari nol, Kak, aku main padel itu beneran untuk jualan bone and joint. Tapi berarti main padelnya itu sama teman-teman sendiri yang udah kenal atau Kak Destri akhirnya kayak, oh, karena ini memang goals-nya beda ya, bukan Itu aku goals. sampai bikin klub juga tuh udah Tapi 5 bikin orang. klub luar Iya, biasa. udah bikin klub. Terus abis itu jadi kalau misalnya ada juara 1, 2, 3 gitu Ya. misalnya, aku suka kasih tester gitu. Terus abis itu berkembang tuh nanti orang udah pada beli repeat order. Biasanya tuh yang kalau main padel suami istri. Nah, suaminya beli, istrinya beli. Terus aku tawarin lagi, guys, kalian kalau misalnya sehari main berapa kali? Iya bisa 2 sampai 3 kali. Harus mandi kan? Body washnya, Hmm, septiknya. Terus abis itu aku tawarin lagi body wash harus bawa ya. Aku tawarin lagi eh apa namanya intimate wash, ya, hygiene wash. Kan harus 100%. ganti terus juga kayak Betul, gitu. Kalian betul. punya nggak? Jadi jangan berpaku terus-terusan. Kalau ditanya aku suka atau enggak sama padel sekarang aku suka. Tadinya setengah mati beneran deh. Malu lah jadi orang yang bola kemana, ngukulnya kemana jadi beban sama temen yang sebelumnya. But this is very interesting. So, Kak Destri melihat bahwa menggunakan juga sih ya social media, melihat tren bahwa orang-orang tuh sekarang suka main padel, Betul. kebetulan juga diajak, Mm, melihat ada opportunity ya, very important, melihat ada opportunity mm, orang-orang yang main padel, banyak kan ada masalah, betul. and you are willing untuk kita bilangnya brand prospect ya tetepan ya. Iya, Jadi menjadikan benar. salah satu tempat untuk blind prospect. So, jangan lihat padelnya ya teman-teman ya. So, it's more of apapun yang kita bisa lakukan, Kak Destri itu membawa dirinya sebagai emang saya HDI gitu kan ya intinya. Makanya dia bisa bilang, oh bone and joint, oh ke intimate wash, ke body Betul. wash. Basically Kak Destri itu head to toe billboard Ya, HDI gitu ya Kak Destri. billboard berjalan. Billboard Eh, berjalan. Raisya, ada nggak Ya. yang sebelumnya kayaknya aku ngasih juga deh. Mm-mm.
yang aku ini lagi ngerjain gimnastik, ada nggak ya? I Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tahun ini ngelihat pada pergi ke Swiss, kan tahun ini hadiah reward tripnya itu ke Swiss kan. Aku tahun ini menang, alhamdulillah. Jadi bukan bukan nggak menang atau sok sibuk, tapi aku itu lagi mengerjakan yang namanya Gymnastic World Championship. World Championship itu diadakannya bulan Oktober juga di Indonesia. Jadi tugas negara gitu. Jadinya aku nggak bisa ikut. Nah, for your information, waktu itu pertama kali nih, oke, Federasi Gimnastik milih aku untuk, ayo, ya sayang benar, untuk meeting pertama kali di Bandung waktu itu 3 hari 2 malam. FYI aja teman-teman yang aku lakukan itu ke sana meetingnya tuh di, aduh hotel apa ya? Aduh aku lupa deh. Pokoknya kan kalau di Bandung dingin ya. ya, Tahu apa yang aku lakukan? Aku pesen herbal remedy sama aku buka ini Prolis oke. karena mereka semua kan kedinginan. Terus herbal remedy ini kalau yang udah mulai pakai jaket hoodie-nya ditutup itu udah mulai kayak kedinginan gitu. Aku bilang, mau nggak nyobain herbal remedy gitu. Hmm. Nih, ada enak buat tenggorokan. Udah mulai kedinginan kan? Udah mulai konsen kan? Aku bilang gitu. Iya, iya, iya. Terus habis itu aku bagiin lah si... Nah, ini. Jadi bulan Oktober itu alhamdulillah aku dipercaya juga untuk ngerjain World Championship. Jadi nanti akan ada 87 negara. Mungkin di sini kalau ada yang di Jakarta dan anaknya suka gimnastik, boleh diajak. Ini negara yang menyelenggarakan gitu. Jadi aku sayang sekali nggak bisa ikut ke Swiss. Padahal kalau kalau ke Swiss sama HDI sih emang pasti beda sih. Bagus biasanya Bagus ya. banget pasti Bagus. accommodationnya aku Ya. udah percaya. Nah, jadi aku inget banget pas aku lagi meeting untuk si gimnastik ini, ya kan? Kan Hmm. orang gimnastik ini dipilih kan sama negara gitu, siapa aja yang boleh ngerjain federasi. Dari mana aja gitu yang di deploy. Aku balik lagi, oke, apa yang harus aku lakukan ya biar orang-orang ini tahu kalau aku ngerjain HDI gitu. Hmm. Akhirnya itu aku ngebagiin orang yang lagi kedinginan, aku buka si herbal remedinya tuh aku mau nggak ini disendokin aja satu kalau misalnya mau coba I gitu see. Very simple. Okay, but interestingly Kak Destri, ya. I do know you do a lot of business yang lain kan ya. Ada beberapa credential dan bisnis yang Kak Destri juga kerjakan. Betul. Salah satunya nggak usah bisnis pun kayak NGO punya founder kan. Jadi Ya, a few options yang Kak Destri bisa bilang, oh kalau ditanyain orang nih, Kak Destri kerja apa? Ada beberapa pilihan lah. Oh bisnis A, bisnis B, bisnis C, whatever. But then the question is, kenapa kok bilangnya langsung, oh HD nih, sampai bawa barangnya ke sana gitu, dan cobain teman-teman. iya. By the way yang tadi barangnya itu, terus kan kalau di federasi ada kayak eh, ketuanya gitu kan. Terus ketuanya kayak, wah, oke banget nih. Yuk beli lagi. Jadi akhirnya si ketuanya ini beliin untuk satu semua yang ada di ruangan meeting si eh permen rolisnya sama herbal remedy. Jadi aku ingat banget di 3 hari 2 malam itu sampai 2 kali gosen dari eh, stokis Bandung untuk pembelian. Oh, Saking wow. repeat ordernya di 3 hari 2 malam itu boleh tanya sama Andi. Itu teaser untuk teman-teman ya, by the way Iya, ya. tapi Cara tapi paling ini gampang enggak. untuk promosi ya mungkin ya. Betul, nggak hanya soal aku di gimnastik aja ya. Maksudnya teman-teman di sini pasti kan ada yang ibu-ibu gitu misalnya. Oh, ketemu sama temen Zumba bareng. Ya tawarin apa body lotion kek atau si Bone and Joy-nya itu atau misalnya nganter anak. Misalnya ketemu atau misalnya yang si bapak-bapak ini ada pertemuan reuni. Apa nih yang apa yang mereka kira-kira suka gitu loh. Kita kan juga tetap harus ngebaca situasi kan. Mm-mm. Terus kenapa kalau misalnya setiap kali aku em, ketemu sama orang ditanya, Desri kerjanya apa? Jualan madu. Menurut aku itu semua orang tuh pasti tahu madu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku bisa ngajak semua orang nggak cuman beli dan merasakan produknya, aku bisa mengajak mereka merasakan apa yang aku rasakan. Oke. Yang aku rasakan itu apa? Produknya yang bagus, punya komunitas yang baik juga,
Aku ngerasain uang bulanan, aku ngerasain cash award, ngerasain setahun berapa kali tuh, 2 kali, 3 kali ke luar negeri, ke ke luar negeri. Mhm. Semuanya itu tuh nggak terbatas sama apapun. Kalau aku bilang, eh Kak Desi kerjanya apa? Gimnastik. Ada loker nggak? Nggak ada. Susah banget masuk ke situ. Tahu sendiri kan kalau event negara Ya, kredensialnya harus kayak bagaimana? ya, ya, ya. Harus lulusan ini, harus lulusan itu, harus pernah begini, harus pernah begitu. Ada surat kelakuan baik atau enggak? Lulus dari mana? Pernah ngerjain event apa aja? Nggak bisa aku ngajak semua orang. Even aku Sebenarnya, mau ya. Tapi di hmm, HDI enggak. hmm, Mau itu aku udah lama nggak kerja, hayu atau ikut. Aku sambil kerja, boleh juga ikut HDI kayak iya banyak banget. Aku udah pensiun, boleh ikut. Kak, aku masih terlalu muda ya? Enggak, asalkan kamu punya KTP. Nggak ada yang membatasi gitu loh hmm, di HDI. Sedangkan di yang lain ya terbatas. Aku pun juga nggak bisa tiba-tiba misalnya, oh aku tahu si A dia orangnya kerjanya bagus gini-gini segala macem. Terus tapi nanti si headnya aku yang di gimnastik gitu misalnya dia nggak bisa menerima orang itu karena tempatnya udah full. hmm, Bisa, udah berjalan. Nah, di HDI mau masuk awal bulan, monggo silahkan. Mau masuk tanggal 15, hayu juga. Mau masuk bulan Februari, boleh. Mau masuk bulannya Agustus, silahkan. Nggak ada batasannya. Jadi, betul, betul. iya, dan menurut aku malahan pekerjaan aku yang sekarang ini yang si HDI ini itu sangat-sangat bergengsi. Tahu Hmm, kenapa? hmm, Mohon maaf ya, izin semuanya. Saya kalau bangun itu jam 9.30 pagi. hmm, Kan termasuk siang dong hmm, untuk yang pekerja gitu ya. hmm, Tapi menurut aku itu adalah yang aku inginkan dari dulu-dulu karena dalam dekade yang sebelumnya aku pas kerja 10 tahun itu aku selalu kerja di multinational company, aku harus bangun jam 6. hmm, Tidur jam 6 harus ke kantor. Kantor aku tuh terakhir itu di BSD SCBD. hmm, Pulang paling cepet jam 6. Waktu itu udah ada MRT. Datang ke MRT sini setengah jam. Nyampe rumahku lagi setengah jam. Baru jam hmm. 7 itu kalau Nggak kalau lembur. nggak lembur. Bener. Betul. Terus habis itu aku harus setiap hari kayak begitu. Kalau di HDI, aku bisa memilih, oke hari ini aku bangun jam 9.30 rata-rata. Karena itu memang it's my dream, Mas, gitu kan. Tapi kemarin hari Sabtu, lagi Hmm, ada event di Menteng, mulai jam 8. Nah, aku datang dong jam hmm, 7.30. Bisa nggak? Bisa. Jadi, menurut aku, pekerjaan aku yang sekarang itu sangat-sangat membanggakan buat aku. Aku bisa menghidupi keluarga aku sekarang dari HDI juga. Aku bisa ngajak ibuku setiap tahun itu pergi tuh karena HDI juga. Dan yang paling aku sangat bahagianya sekali, aku bisa ngajak banyak orang. ya. Dan menurut aku tidak ada nominal yang terlalu kecil untuk menjalankannya itu tuh sekarang. Orang selalu ngomongnya kayak gini, ya pantas aja Kak Destri bisa apa namanya istilahnya kayak bangga sama apa yang didapetin sekarang. Enggak dong. Aku Hmm. kan justru ngerjain HDI dari income aku cuma 37.000. Kalau misalnya tiba-tiba aku langsung berapa ratus juta, malah bingung atuh. Ya. Masa nggak ada progresnya? Justru kan aku berprogresnya dari 37.000, terus naik, naik, naik. Ya. So, interestingly adalah Kak Destri mengakui, bukan mengakui bahkan ya, mengamplify everyone taunya Kak Destri sama dengan HDI sama dengan madu. Di mana emang very smart itu mengincrease untuk probability orang join ke HDI under Kak Destri. Karena memang benar, hanya HDI dibandingkan bisnis HDSD yang lainnya, maksudnya ada beberapa kacamata, ada gimnastik, whatever, hanya HDI yang probability, karena tidak ada, yang tadi Kak Destri bilang ya, oh nggak ada modal yang besar, nggak ada keahlian yang spesifik, nggak harus ada slot kosong, nggak harus umur berapa, nggak harus tanggal berapa bahkan masuknya ya, betul-betul. So itu very interesting. But banyak orang juga yang nggak mau ngakuin kan HD itu profesi salah satu profesinya dia karena takut pekerjaan lainnya terganggu. Contoh, dia adalah seorang jualan apalah, terus ditanyain
HDI sebenarnya juga ada jual, tapi dia rada malu-malu dikit gitu. Menurut Kak Destri, kenapa sih orang bisa takut seperti itu dan harusnya mereka berpikir bagaimana? Gimana caranya Kak Destri bisa dengan bangganya gitu bilang HD, aku HD. Awalnya tuh gimana sih Kak? Simpel Awalnya. banget, simpel banget. Hmm. Beneran dari yang tadi, dari yang pertama kali awal pas aku udah nyari, oke HDI bukan MLM penipu, itu yang pertama. Oke produknya bagus, itu yang kedua. Oke beneran ditransfer pas akhir bulan. Udah, itu udah cukup. Cukup ya? Itu udah cukup banget buat aku. Aku nggak perlu yang kayak, kan selalu dibilang katanya, oh ya ini bisa menghasilkan eh, sekian, sekian, sekian. Nah, tapi aku paham juga hasil sekiannya itu tuh setelah kita melakukan apa. Terus misalnya nanti ada yang mau, oh aku pengen banget tuh bisa dapet cash award yang apa sih, kalau Star Crown gitu, yang 300 juta. Tapi cara kerjanya kayak cara kerja enterpriser biasa. Hmm. Logikanya mungkin nggak sama kayak di kantor. Skill sama temen yang temen-temen punya atau bapak ibu punya itu kayak skill staff, tapi pengen digajinya kayak CEO. Nggak Apakah mungkin? mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, sama kan di sini berarti yang harus kita lakukan itu adalah si belajarnya, terus mau mengertinya gitu. Sama makanya aku nggak nyambung sih sama yang malu sama HDI. Mungkin Hmm. aku juga terlalu banyak sudah mendapatkan benefitnya yang orang-orang tuh. Tapi dulu ada sih pertanyaan gitu, Des, Hmm. itu beneran naik kapal pesiar? Jangan, Beb, jangankan kapal pesiar, Beb. Itu setiap bulan beneran ditransfer tanpa kekurangan 0 rupiah pun. Ya. Nah, ini balik lagi. Kalau Hmm. kita kan katanya kalau hidup itu kan ada magnetnya. Bener Betul. nggak? Jadi Betul. aku tuh magnet juga teman-teman aku yang otaknya progresif. Aku mau bilang aneh tapi nggak, menurut aku dia progresif aja. Tahu Hmm. apa yang dia lakukan, Presya dan Ya. teman-teman di sini, Bapak Ibu semua? Ya. Dia saking pengen tahu eh sistem bonusnya di HDI itu bener atau enggak, dia bikin Excel lagi. Jadi Wow. kan kita di HDI One kan ada kan commission statement, bener nggak? Ah, Nah, betul. dia jago tuh matematika sama akuntansi. Hmm. Dia bikin Excelnya dia sendiri, dia bikin formula yang kan diomongin tuh, oke bonus A, bonus B, bonus apa segala macam. Dia Hmm. bikin lagi, dia translate apa yang dia udah dapat di commission statement, dia balikin lagi ke Excelnya. Terus aku tanya dong, gimana? Bener nggak? Bener deh, aman semua sama. Apa yang tidak Wow. membuat aku percaya? Terus mau ditanyain apa? Yang katanya, oke itu tuh emang beneran nggak sih tadi fotonya Pak Faisal sama ibu ke Australia? Beneran nggak sih? Apa jangan-jangan itu bayar sendiri? Oh, aku udah pernah berangkat juga sama mereka. Hmm. Katanya fasilitasnya yang paling bagus udah bukan paling bagus lagi, udah sampai kadang-kadang, wow, ini sangat berlebihan sekali, alhamdulillah gitu. Ya, ya, ya. Jadi inner conviction ya Kak Destri. If I can summarize, Kak Destri melakukan research secukupnya ya, nggak Betul. secukupnya, se-efficient mungkin. Betul. Via Google aja, ada penipuan apa enggak, kamu coba sendiri produknya, Betul. NS dan membuktikan bahwa transferan benar ada yang masuk. What else do you need gitu ya Iya, anggapannya ya, 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 apalagi, ya. apalagi sekarang Apalagi, teman-teman yang udah nyobain produknya gitu. mm, Kenapa? Kenapa tidak mau ngasih tahu ke temen yang lain? Kenapa nggak mau ngasih tahu ke saudara yang lain? Cuman karena itu jualannya temen-temen. Tapi kenapa kalau misalnya ada bakso yang enak di pengkolan itu kayak, ayo kita harus banget makan di situ. Cabenya, bumbunya, bisa mm, mendeskripsikan tuh dengan wow banget. Baksonya kenyal banget, isinya daging semua. Rasa, apa namanya, rasa kaldunya tuh beda, mm. bersih. Kenapa kalau jualan orang lain mampu dan mau untuk mendeskripsikan segitunya, pas jualan kita sendiri malah malu? Betul, betul. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke konten ya Kak Destri. Menurut Kak Destri kan udah jago social media, marketing, branding, you're very professional, knows a lot about it, right? Hmm, Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, menurut Kak Destri, ya. strategi konten, tipe konten apa sih
yang paling cocok untuk orang-orang bikin sebagai beginners? Gampang banget. Hmm. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Ya, udah. Mau apa itu, mau bilang nanti, aduh HP ku kentang. Aku tuh kenal personal sama yang namanya Keanu itu tadi, yang Mhm. dia salah satu konten kreator nomor, dia top 5 lah di Hmm. Indonesia. Salah satu, mungkin pernah yang pertama. Tahu, Hmm. aku pernah nanya, "Nu, kamu tuh bisa kayak gini gimana sih?" "Kak, ya cuek aja lah," kata dia gitu. Cuek aja lah. Tapi waktu itu emang aku, kalau dia ya waktu itu, minjem dulu HP temennya. Hmm. Terus abis itu aku nggak ngerti dia kirim apa gimana. Terus abis itu orang-orang suka, ya udah Mhm. aku lakuin aja terus-terusan. Jadi Terus. bukan kayak oke quality, harus edukatif, aku Hmm. harus elegan, harus tampil menawan, pakai lipstick dulu. Enggak, orang tuh sekarang malahan maunya kita tuh senatural mungkin. Dan Hmm. kalau misalnya ada di Instagram aku di highlights itu eh, cari aja di highlights kalau di Instagram. Aku itu jarang banget ngomongin tentang ingredients. Jadi aku jarang banget ngomong kalau misalnya bone and join itu isinya glukosamin, D3, apalah-apalah. Aku jarang banget ngomong kayak gitu. Tapi yang aku jual itu adalah feelingnya. Oh, setelah minum bone and join, kamu tuh kenapa? Oh, kenapa sih kamu butuh bone and join? Oh, kenapa sih kamu itu butuh pakai biskin? Oh, hasilnya pakai biskin tuh apa? Jadi lebih pede. Jadi aku kayak six core antioksidannya apa segala macam, iya aku ngerti dan aku paham. Tapi Mhm. yang aku biasanya share itu tuh malah lebih mengenai feeling sama emotion yang didapat sama teman-teman dan Bapak Ibu setelah memakai produknya. Atau coba dari tadi apa namanya? Kalau yang ada yang sadar, dari tadi aku tuh ngomongin perusahaan HDI tuh nggak pernah lewat nominal. Tapi dari tadi aku ngomongin sama HDI, aku ngomongin aku suka sama komunitinya. Aku bilang aku bisa keluar negeri sama ibuku. Bener nggak? Dari Ya. tadi aku nggak ngomongin lo kalian harus jadi eksekutif diamond. Aku dari tadi nggak ngomongin soal kayak gitunya loh. Tapi yang aku ngomongin itu adalah feeling yang ini loh, yang aku sukanya tuh dari HDI itu apa loh, aku bisa ketemu sama banyak orang, aku bisa ketemu sama Presya, aku bisa ketemu sama Pasugi, aku bisa ketemu Wina yang dari tadinya ada di Pelai Hari. Pasugi aja even waktu itu sampai aku inget banget, aku punya bikin bisnis di Bekasi. Aku baru inget, oh iya Pasugi kan rumahnya deket sini ya. Aku undang Hmm. terus Pasugi datang. Apa nggak namanya itu nambah teman baru? Betul, betul. Ya Jadi kan? tambah banyak teman, betul, betul. Iya dong, itu nambah banget support. Dan itu aku cuman bisa dapetin karena apa? Karena aku ada di HDI. Kok Ya. coba kalau aku nggak ada di HDI, pas aku lagi buka toko di Bekasi, aku undang siapa ya? Aku tidak tahu. Karena sekarang aku tahu ada Pak Sugi yang punya stokis di Bekasi. Oke, aku undang. Datang lagi, Alhamdulillah. Makasih ya, Pak Sugi. Jadi ingat ya teman-teman dari sharingnya Kak Destri bahwa yang dijual itu feeling, bukan ingredients, bukan barangnya apa isinya. Karena emang benar sih, nggak semua orang peduli, nggak semua orang ingin tahu secara detail untuk ingredientsnya apa. Tapi kenapa sih kita beli barang itu? Karena kita ingin merasakan apa yang Kak Destri bilang kan tadi, the feeling waktu pakai, oh jadi moist, oh jadi apa, just the benefit, nggak usah terlalu detail ya memang. Nah, Iya, terus tadi yang ceritanya Keanu Reeves itu very very interesting sih, jadi dia mulainya nggak penting quality dan dia bilang yang penting consistency. Menurut Kak Destri nih, dari teman-teman Kak Destri dan Kak Destri sendiri yang udah pernah bikin Instagram, rajin juga upload studi foto video, berapa, how long does it take? Berapa lama sih mereka atau manusia itu perlu untuk melakukannya terus-menerus hmm, sampai kira-kira uh, seberapa konsisten mereka perlu melakukannya sampai hmm. mereka itu punya feeling sendiri bahwa ini adalah tipe konten aku. Menurut Kak Destri sendiri berapa lama sih kalau dari pengalaman dan berapa sering yang harus dipost dalam setiap harinya? Oke. Tapi balik lagi ya, ingat Hmm. bahwa yang si
social media itu hanya billboardnya kita. Nggak hanya sih, itu adalah billboardnya kita. Itu salah satu komponen yang penting banget juga menurut aku si social media itu. Regardless kayak di Instagram aku cuman isinya 40 orang. Ya udah berarti 40 itu target market kita. Hmm. Daripada nggak ngelakuin sama sekali. Nggak. Oke. Nah, Yes. terus ada psikologi, aku lupa bukunya apa, tapi boleh dicari. Itu tuh orang, itu tuh akan nyangkut sama konten kita, atau apa yang sedang kita lakukan, atau apa yang orang kita bicarakan, atau dia ngelihat si billboard ini selama 7 kali berturut-turut. Jadi repetitively. Repetitively. Oke. Selama 7 kali. Makanya, kalau misalnya ngerasa kayak ini kayaknya aku udah butuh deh. Nah, itu butuhkah apa misalnya di TikTok gitu kan? Kita Ya. pakai dong apa yang udah mereka lakukan di TikTok tuh kayaknya panci nih, panci keluar mulu sampai 7 kali gitu. Nah, tapi 7 kali itu harus berurutan. Jadi misalnya Senin, Selasa, Rabu, tapi Kamisnya nggak buka lagi. Berarti kita ngulang lagi nih dari hari Jumat sampai 7 kali. Satu, tambah lima, enam, tujuh. Hmm. Tapi kan nggak pernah tahu tuh dari yang 40 orang yang followersnya itu bukanya tuh kapan. Jadi menurut aku yang mesti dilakukan itu adalah setiap hari. Ya, setiap Tetap hari. setiap hari harus dilakukan. Terus misalnya nanti, aduh, aku itu udah setiap hari selama misalnya berapa? 2 bulan nggak ada yang beli. Boleh lihat. Raffi Ahmad itu bisa jadi sekarang dia kerja dari 20 tahun yang lalu. Hmm. Baru sampai seterkenal sekarang. Betul, betul. Dari yang dia cuman TV, kalau zaman dulu ada yang namanya FTV. Aduh, ketahuan umurnya lagi. FTV nggak guys? Ada dulu namanya FTV itu Raffi Ahmad tuh dari main FTV, dari main figuran, dari main Ya, masih di PH-nya Ra siapa nama istrinya? Nagita. Pak Nggak Nagita. ada dia punya triliun-triliun kayak sekarang followers sebanyak itu nggak ada. Ya, Dimulai dari dia sekecil itu juga sampai akhirnya dia jadi apa namanya tonggak sosial medianya Indonesia tuh berapa lama ya, ya, ya. Betul, betul, gitu. betul. Jadi Jadi setiap hari ya, Kak Destri ya. mm-mm, Karena benar sih, dengan teori yang harus 7 kali, minimum 7 kali ya, Kak Destri ya ya. minimum 7 kali berturut-turut. 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 Berarti kalau misalnya teman-teman punya followers, kan nggak tahu ya, kita itu dia ngelihatnya kapan kan story kita. Jadi Hmm. kalau misalnya kita tidak bisa mengkontrol mereka kapan buka Instagram kita, yang kita bisa kontrol adalah ya udah ngepost aja tiap hari. Betul Betul, nggak Kak Destri? betul. Betul. Itu dari social media ya. Tapi jangan lupa setiap kali kalau ngobrol sama orang ya slip-slipin dikit lah. Kita lagi ngerjain apa gitu. Ini izin Kaisang, Kaisang dari Solo bukan? Izin Mas, bukan ya? Izin, izin posisi BUMN siap Pak? Siapa? Izin. Oke, iya gitu sih menurut aku. Jadi jangan pernah berhenti juga. Terus udah kayak begitu. Nggak jangan malu siapa tahu terus nggak pernah jadi gini aku tuh punya kemarin banget baru ngeliat di TikTok ada temen aku yang anaknya aja udah lulus SMA anaknya udah lulus SMA let's say Oke. berarti umurnya berapa 17, semuda-muda dia deh 18. 18. berapa ya anaknya berarti kan umur 16 Ah, berarti ibunya empat se puluhan lah ya. Empat ya puluhan. udah tua lah ya maksudnya udah Ya, senior lah ya ya, ya. dia bilang aku nggak pernah nyangka di dalam 1 tahun terakhir ini ternyata aku cerita tentang anak-anakku yang lagi sekolah bisa menjadikan aku eh, salah satu, aduh namanya siapa ya jadi lupa aku. Tiara nih namanya Tiara. Jadi eh jadi salah satu apa sih dia kayak dapat award-award gitu. Hmm, Followersnya sekarang, jadi dia baru 2 tahun konten. oke. Setahun konten, sorry. Tahun konten. Baru setahun konten, followersnya udah 600 nggak kelihatan lagi. Namanya, namanya, aduh, bentar deh, namanya Oh Hey Tiara, aku kenal dia dari Instagram, waktu itu aku pernah ikut kelasnya dia, baru 1 tahun yang lalu,
Mhm. Sekarang followersnya di TikTok udah 694,1. Berarti 694 ribu orang. Di Wow, umurnya yang udah late 40, anaknya yang udah 3 biji, udah eh, udah gede gitu. Jadi menurut aku nggak akan ada kata-kata nggak ada kata terlambat untuk mau jadi apapun. Mau itu jadi konten kreator kek, mau itu mulai HDI kek, mau itu mulai apa yang baru kek. Apalagi kalau misalnya sekarang kita punya dua-duanya. Bisa ngonten juga, bisa ikut HDI juga. Iya, nih umurnya 40 luar something. biasa. Nggak ada kata terlambat ya untuk Nggak mulai ya ada. Kak Destri ya. Oke, I think sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari saya untuk Kak Destri. Apakah ada yang ingin disampaikan ke teman-teman untuk men-summarize yang Kak Destri sudah sharekan malam ini dan apa yang mereka bisa lakukan satu hal aja untuk mereka mulai hari ini atau besok di dalam bisnis HDI. Teman-teman, tapi ibu dan bapak yang ikut hari ini ya, semoga termotivasi hari ini. Terus tadi yang aku omongin gitu, yang aku share ceritanya bisa menjadi manfaat. Dan satu hal sih yang mau aku ingetin gitu buat semua yang ada di sini, buat dari kita yang ini kan lumayan lama ya, kita udah 1,5 jam ada di Iya. sini. Aku appreciate banget udah diundang terus sama yang ikut di sini. Yang mau aku ingetin itu adalah satu hal. Contact list itu yang kita punya, nama-nama itu, member-member itu nggak ada yang namanya sulap terus tiba-tiba mereka datang ke kita. Itu tuh sebuah apa namanya pertumbuhan dari apa yang kita lakukan hari ini dan yang bisa kita ambil di kemudian hari itu tuh karena apa yang kita lakukan hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman belum melakukan apa-apa, nggak ngapa-ngapain, coba aja lakuin dulu, ditelepon dulu, diposting dulu, dicoba dulu, dan kalau misalnya memang gagal, bukankah kegagalan itu yang bisa menjadi kita bisa nge-review, oh kenapa ya hari ini aku gagal? Bener ya? Oh, Ya. dari ternyata oh ternyata ketemu ya kita orang kayak begini. Berarti kalau misalnya ketemu sama tipe yang pertanyaan kayak begini, aku tuh jawabnya kayak gini nih. Akhirnya dia bisa closing kok. Oh, waktu itu tuh aku salah kok segala macem gitu kan. Ya. Terus abis itu ini yang menurut aku paling mudah ya. Teman-teman yang mau duit, just do it. Do it. Yeay, gitu. Bener nggak sih? Karena kalau nggak dilakukan sekarang ya duitnya nggak ada dong Ya. nanti. Cuman ngiler-ngiler aja ngelihat yang lain. Gitu, Yes. Presya. Betul. Oke, teman-teman, thank you so much Kak Destri atas sharingnya hari ini. I'm pretty sure everyone banyak banget ya belajar dari Kak Destri. Banyak information baru yang kita bisa pelajarin. A few of them adalah, ingat teman-teman, banyak orang salah kaprah bahwa Instagram itu asal posting langsung dapat orderan. Padahal Kak Destri bilang sendiri, no, Instagram itu anggap sebagai billboard. Dimana kalau misalnya kita bisnis buka billboard, apakah ada penjualan langsung di billboard itu? Nggak ada. Ada point of activation. Ada mereka datang ke toko, mereka beli barangnya. Sedangkan kalau di kita, point of activation-nya ada di mana teman-teman? Di WhatsApp. Jadi tetap harus ditelepon, tetap harus di high touch, dan lakukan semuanya setiap hari secara konsisten. Jangan lupa doesn't matter mau bagus, mau jelek, mau ngeblur pun it's okay. In the beginning nggak ada yang tahu. Karena kita juga nggak ada yang tahu konten yang mana yang akan jalan kan. But I'm pretty sure everyone please take everything that you've learned today. I hope everyone bisa melakukannya dan mencoba besok dari hari pertama. Besok adalah posting hari pertama. Dan saya berharap pembekalan hari ini itu bisa membantu teman-teman untuk acara program Go Diamond ya di tahun ini ya.